Baik lagi bareng gue Odysem, dan di video kali ini gue pengen menceritakan perjalanan kripto gue dari awal dan sampai hari ini. Kenapa gue bikin video soal kripto ini? Karena gue rasa kondisi kripto sekarang lagi susah ya, dan juga lagi resesi gitu. Dan menurut gue nggak akan main waktu, gue nggak akan ngotak-ngotik kripto dalam waktu lama. Jadi menurut gue lebih baik gue bikin video rangkumannya, jadi istilahnya milestone gue sampai hari ini tuh gue udah ngapain aja, dan mungkin gue bisa share, gue bisa ngasih satu atau dua hal info buat kalian yang siapa tuh berguna. Pertama gue tuh kenal kripto tahun 2012-an, 2011-2012an gue lupa. Waktu itu gue baca beritanya soal ada duit digital namanya Bitcoin. Gue juga baca kalau misalkan gue beli koin ya harus dimasukin ke wallet sendiri, dan di mana walletnya sendiri itu saat itu belum ada kayak yang sekarang ya. Kalau sekarang kan udah ada Binance, ada Indodax gitu, jadi ada centralized finance yang bisa nyimpenin duit buat lu gitu. Kalau waktu itu nyimpennya kalau nggak salah harus di hard disk atau di USB gitu, dan kalian harus set sendiri gitu. Dan akhirnya gue malas belajar gitu saat itu. Dan gue inget banget waktu itu gue ngelihat harga Bitcoin tuh masih $100 gitu. Bayangin kalau misalkan gue mau ambil waktu gue korbanin waktu gue belajar dikit, susah-susah dikit, 1-2 hari, dan gue cobain beli misalkan $100, misalkan gue beli 1 atau 2 koin aja. Bayangin kalau gue simpan sampai hari ini, mungkin hidup gue udah lebih berubah. Jadi, loncat ke tahun 2016. Nah, waktu tahun 2016 itu belum sama ya, masih belum ada centralized finance kayak Binance atau Indodax. Tapi udah ada di luar negeri. Waktu itu saudara gue yang ada di Australia ngajakin gue buat ikutan trading. Mungkin bukan trading ya, karena gue nyimpan duitnya di dia. Dan dia pengennya nyimpan, jadi lebih ke invest kripto gitu. Bukan Bitcoin, tapi kripto. Karena waktu itu dia mainannya Ethereum Classic. Sekarang Ethereum Classic udah nggak tahu kemana. Dan waktu itu yang gue sempat rada salah, karena biasanya kalau misalkan kalian mau invest sesuatu, kalian tuh harus pelajarin seluk-beluk apa yang kalian invest gitu, jangan ikut-ikutan aja gitu. Dan gue waktu itu masuk duit, nah gue juga terkenal kalau misalkan di mana gue masuk ke salah satu platform investasi, apakah itu biasanya saham ya, itu saham misalkan saham BCA kah, saham misalkan saham Astra kah, itu tiap kali gue masuk pasti dalam jangka waktu panjang atau pendek, nggak panjang, jangka pendek, itu tuh pasti bakalan jatuh, nggak tahu kenapa. Dan bener aja waktu itu gue cobain masuk, waktu itu seneng, oh ini kayak saham, waktu itu gue udah sempet nyobain saham, tapi ini bisa diliatin tiap hari nih, ngeliat bangun tidur, pengen ke WC malam-malam, ngeliat, duit gue udah nambah gitu. Waktu itu gue inget selangnya cuma sehari, besoknya itu sempet ada crash terparah kripto pertama. Waktu itu kalau nggak salah, masalah Google nge-ban soal iklan Google Ads soal kripto, akhirnya harganya jeblok. Kalau nggak salah jeblok sampai 30% waktu itu, jadi gue lumayan cut loss di 30%. Oh, ya diskusi sama sepupu gue, oh kok ini malah rugi sih, bla 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 bla. Akhirnya kalau nggak salah gue cabut dari itu. Jadi gue pertama kali invest rugi, akhirnya gue cabut. Lalu loncat lagi ke tahun 2018 ya, emang nggak terlalu lama dari sejak itu, mungkin setahun 2 tahun, waktu itu udah ada centralized finance di Indonesia. Waktu itu masih belum ada Binance, belum ada toko kripto, adanya Indodax. Nah di Indodax, gue coba karena gue udah bisa masukin duit sendiri, gue cobain masuk duit. Tapi kalau nggak salah masuknya tuh nggak terlalu banyak. Gue masuknya nggak terlalu banyak. Gue sempat diemin kalau nggak salah berapa bulan ya, 3-4 bulan. Terus ya banyak ruginya daripada untungnya. Terus akhirnya gue ngerasa kayaknya gue mendingan di saham aja. Akhirnya gue cabut lagi. Tapi di saat itu gue lebih belajar mengenai ekosistem kripto. Jadi gue ngerti, oh ada koin yang namanya DOT, XRP, terus ada koin namanya Ripple. Itu gue akhirnya mulai ngerti, oh ada koin ini, ada koin ini. Akhirnya gue mempelajari berbagai macam koin alt waktu itu. Terus tahun 2020 karena pandemi, gue coba masuk lagi karena iseng-iseng, biasalah iseng di rumah ngeliat ini kayak waktu itu kripto udah mulai dengang-dungnya mulai keras lagi, karena emang orang-orang nggak bisa keluar. Akhirnya mereka pada mulai investasi di dalam dunia kripto kan. Gue inget waktu itu gue masuk duit 500.000. Duit masuk 500.000, gue cuma iseng-iseng doang. Ya naik turun. Nah waktu itu gue
sempet kepompa karena gue masuk Doge 100.000 nggak salah sih, masuk Doge 100.000 terus kena efeknya Elon Musk kalau nggak salah, kena efek Elon Musk waktu ngelipet langsung tiba-tiba jadi 1.200.000. Wow, seneng banget tuh, baru pertama kali ngerasain sampai untung sampai 10x lebih gitu kan, seneng, happy. Oh, ternyata kripto tuh bisa untungnya ekstrim, dan akhirnya gue di saat itu belajar kalau kripto tuh bisa untung besar dan bisa juga rugi besar gitu kan, karena sebelum-sebelumnya jadi high risk asset ya, bisa bilang ultra risk asset. Nah terus ya main tipis-tipis, waktu itu gue sempat belajar bikin video YouTube kayak gini ya, kalau misalkan kalian lihat di sini aja kayak. Di sini gue sempat bikin video soal NFT, soal Beeple. Nah itu gue ya di saat itu gue belajar lebih dalam lagi, cuman sekilas-sekilas aja. Dan di Mei 2021 itu tuh gue punya teman gue ini senengnya explore hal-hal baru, dan dia akhirnya ngajakin, ayo kita mining gitu kan, mining Bitcoin. Waktu itu dimana di awal banget tahun 2000 berapa nih, 2012an gue sempet baca-baca kan, terus ribet katanya, banyak virusnya, terus modalnya juga nggak murah gitu kan, bla 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 bla. Terus teman gue ngomong, udah kita join barengan, kita udah ada yang bikinin, jadi kita belajar, kita beli dulu aja, nanti kita pelajarin katanya. Terus akhirnya gue mikir, dia bawa ini si Anu udah untungnya segini, si Anu udah untungnya segini, karena sekarang udah ada teman yang diajak miningnya nih, udah ada yang si itu miningnya udah ngasilin. Akhirnya gue beraniin diri untuk setengahan sama teman gue itu. Nah akhirnya mining, dan ternyata bener, kita bilang itu mesin Doraemon. Mesinnya akhirnya ditaruh di rumah gue pelajarin karena ya gue lumayan suka ngulik-ngulik kayak gitu. Dan gue inget waktu mesin rignya itu mesin 1 rig, gue tampilin fotonya. Nah mesin rignya kayak gitu. Nah itu si rignya itu tuh pakai 4 RTX 3060. Dan 1 minggu itu gue inget difficulty-nya masih nggak terlalu gede ya. Waktu itu seminggu gue bisa dapat 0,1 ETH. Jadi waktu itu rate-nya ETH itu nggak salah udah di 40 jutaan ya. Jadi seminggu gue dapat 4 juta gitu kan. Wow, gila, keren banget. Gue udah setara dengan di atas gaji UMR gitu. Gue nggak ngapa-ngapain bisa dapat duit. Paling gue bayar listrik gitu kan. Udah kita begini mesin Doraemon. Gue sampai sempat ngobrol, kasih tahu nyokap gue, ini namanya mesin Doraemon. Wah. Dan akhirnya kita ekspansi, kita beli mesin satu lagi, karena kita tahu ini kita harus maksimalin mumpung ada momentumnya, kita beli mesin satu lagi. Plus kita karena gue udah ngerti seluk-beluknya, akhirnya gue coba bikin sendiri. Jadi ada rig pertama 43060, rig kedua 43060 lagi, yang ketiga gue bikin sendiri 13060 beli sendiri, terus 3080 satu gitu. Terus jalan bareng. Akhirnya bisa, cara mining ternyata nggak terlalu susah ya gitu. Dan waktu itu gue inget difficulty-nya mulai dinaikin, tapi untungnya lumayan banget gitu. Dan prediksinya waktu itu kita minimal coba jalan minimal setengah tahun gitu kan. Nah di tengah-tengah itu, ya kan tadi gue cerita ini tuh gue belajar Mei 2021. Nah pas lagi di Juni 2021 gue ngobrol, karena efek pandemi ya, gue ngobrol dengan teman-teman gue via Discord atau via WhatsApp call waktu itu. Ngobrol-ngobrol ya catch up lah ya, lu gimana nih kabarnya, bla 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 bla. Waktu itu gue sempat bikin iseng-iseng video YouTube ini gitu kan. Terus teman gue sempat ngomong, gimana kalau misalkan lu bikin video soal aksi Infinity. Nah, jadi gue kenal aksi Infinity itu karena dikenalin sama teman gue itu. Jadi dia, aksi Infinity apa tuh? Teman-teman gue yang ada di grup call itu tuh nggak ada yang tertarik, cuman gue yang tertarik. Akhirnya gue video call, bukan video call ya, audio call sama dia. 1 jam jelasin, ini dikasih lihat game kayak gini. Waktu itu gue inget harga SLP tuh masih 500 perak. Jadi 500 perakan kalau nggak salah, dan sekali menang tuh dia di arenanya tuh sekali menangnya tuh dia dapat 10 SLP, jadi dapat 5.000. Gila, gue dapat 5.000 nih main game kayak ginian. Gila, hebat banget ya. Terus gue sempat mau masuk ke dalam, terus itu gue ngajakin teman mining gue, karena kita udah terekspos sama
dunia kripto ini kan, udah masuk ke dalam tradingnya masih tipis-tipis, udah mining, ini ada game blockchain nih, lu masuk aja sekalian apa gimana. Nah terus akhirnya dikasih tahu dari teman gue yang udah main aksi ini, ngomong kalau misalkan lu tungguin gue cair dulu aja, takutnya nanti lu masuk ke dunia aksi terus rugi, lu nyalain gue lagi. Ya udah setuju, kita tungguin tuh sampai dia cairin duitnya, dan sampai cair dan duitnya lumayan gede. Itu tuh dia pas cairin pertamanya ya, itu gue inget itu sampai 40 juta gitu. Main game bisa dapat duit 40 juta. Kapan lagi, di mana lagi gitu kan. Akhirnya karena udah terbukti, gue sama temen gue masuk akhirnya masuk. Dan waktu itu gue inget gue punya 2 tim, sempet dan 3 tim sih, 2 tim punya gue, 1 tim gue bikin duaan sama partner gue yang partner mining gue. Dan sempet ada kejadian, nah ini mungkin pembelajaran juga saat gue main aksi ini, akun satu gue ini kehack. Karena waktu itu lagi ada aksi masih nggak stabil ya, si gamenya juga waktu itu pas banget gue masuk, orang-orang lain masuk. Karena biasanya kan kalau gitu ya, kalau misalkan ceritanya itu tuh udah terlalu nyebar, biasanya masuknya barengan. Akhirnya gamenya sering crash. Terus, nah ini, dan banyak yang kehack, dan yang salah satu kehacknya itu akun gue sama teman gue. Waktu itu gue hilang lumayan, tapi dari akun gue pribadi, waktu itu gue sempet ada ngurus toko kecil-kecilan, dan untung 1 bulan gue itu bisa nutup biaya operasional toko offline gue. Jadi lumayan banget waktu itu. Jadi gue lumayan tertolong banget sama aksi Infinity. Nah, Agustus 2021, 2 bulan saat itu, akhirnya gue kenal namanya DeFi. Jadi akhirnya dari Agustus 2021 ini gue belajar seluruh ekosistem kripto. Jadi DeFi yang pertama kali gue kenal itu namanya DeFi Kingdom. Jadi DeFi Kingdom, gue lihat timnya kayak lumayan solid, gue masukin duit, waktu itu lumayan banyak. Jadi bisa dibilang untung aksi ini yang selama 1-2 bulan gue masukin. Dimana teman mining gue ngomong, gila lu berani banget. Dimana selang 2 minggu dia ikutan masuk juga gitu kan. Ternyata emang timnya solid, untungnya juga bagus. Dan karena dia nggak decentralized, dia akhirnya ngeluarin namanya liquidity pool, dimana intinya kalau kalian masukin invest duit di situ, kalian bisa dapat bunga. Nah, bayangin bunga saat itu tuh bunganya 5.000%. 5.000, nolnya ada 3 gitu. Dan dimana kalau misalkan kalian bandingin dengan deposito yang ada deposito sekarang aja, apa yang dia perlu itu, deposito paling banter 6% gitu. Ini 5.000% gitu. Jadi meskipun 70%-nya di lock ya buat setahun. Jadi kita dapetnya 30% dari 5.000% itu, tapi tetap lumayan gitu. Waktu itu masukin duitnya udah beranak itu, gua refresh tuh gue bisa lihat duit gue nambah gitu. Jadi misalkan per menitnya gue dapet duit 10.000, gue tunggu 5 menit, gue refresh, gue kelihatan tuh gue dapet 50.000 gitu. Dan 50.000 bisa gue tarik kalau mau gitu kan. Wow, keren banget gitu kan. Dan ada juga ekosistem lainnya ya, ekosistem kripto lainnya itu ada lending borrowing. Jadi gue masukin duit sama si invest, jadi gue masukin duit ke sana buat dipinjemin gitu, dan gue juga bisa minjem, gue dapet bunga di situ. Dari situ liquidity pool tadi yang gue bilang, jadi lu nitipin duit buat diputerin ya duitnya. Dan ada staking juga. Jadi sama investasi kayak deposito. Kalau ini IDO, Metaverse, nah itu gue belajar semuanya. Dan dari September sampai November itu tuh gue ngerasain dapat duit tuh gampang banget. Dan gue nyesel kenapa gue nggak manfaatin saat itu lebih lagi, karena gue cuma terima foya-foyanya doang. Gila, gue udah nggak mikirin toko rugi atau enggak, karena duitnya gue udah tercukupi gitu dari kripto gitu. Dan dari gue awal masuk kripto itu gue udah ngelipet tuh udah 10 kali sampai 15 kali gitu. Jadi wah, gila banget ini kripto gitu kan. Gimana sekarang sudah melorot. Nah akhirnya gue sampai kan aksi gue jalan terus, akhirnya gue sampai bikin guild. Jadi ya bisa bilang perusahaan kripto di Bandung gitu kan. Gue tinggal di Bandung dan ngerasanya keren banget gitu. Gue bareng teman gue yang partner gue yang buat mining itu. Saat itu mesin miningnya udah dijualin semua karena kita pengen fokus ke crypto DeFi ini.
Dan soal masuk ke si aksi, waktu itu kita timnya udah lumayan banyak, kita beranak terus, dan akhirnya kita mikirnya kita budidayakan nih, banyak yang nggak bisa kerja, kita suruh mereka main, mereka dapat duit gitu. Jadi ada unsur dermawannya lah, sudut filantropisnya lah, kita pengen ngasih kerjaan ke teman-teman kita, akhirnya bikin guild. Waktu itu tim kita yang mainin orang itu sampai ada 60 orang waktu itu. Gila, itu masa kemasan banget. Sampai kita coba cari investor gitu kan, dan dimana akhirnya pas itu tuh sampai didirikin si guild itu pas Desember. Dan kalau misalkan tiap kali gue nginget masa kemasan itu pas Desember itu mestinya saatnya cabut, karena pembelajaran dari saat itu dimana kalau misalkan sesuatu udah terlalu manis, dan segala sesuatu yang terlalu manis kan pasti banyak semutnya akhirnya ngerugutin yang manis. Sesuatu yang manis itu lama-lama akan habis. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada something yang terlalu manis gitu, mendingan kalian waspada. Kalau bisa kalian satu kaki udah di luar gitu, kalian udah take profit lumayan banyak, jadi jangan nyesel kayak gue gitu. Dan betul akhir November atau awal Desember tuh Fed mulai ngumumin naiknya suku bunga. Nah, waktu itu gue masih nggak ngerti, itu masih hahihi, duit rasanya masih gampang, masih ngalir. Dan gue nggak khawatir waktu itu. Turun, emang betul turun, tapi turunnya udah 10%. Dan kan gue udah, seperti yang gue bilang tadi, gue udah 15x, turun 10% lah, cincai lah gitu. Dan aksi udah mulai crash karena kalau nggak salah ada beritanya kurang bagus soal aksi. Kalau nggak salah update-nya tuh nggak keluar update-nya. Jadi mulai ditinggalin sama playernya, dan bukan ditinggalin sama playernya, tapi playernya udah terlalu banyak, nggak ada inovasi. Akhirnya koinnya tuh udah terlalu banyak. Jadi udah akhirnya si nilainya udah mulai turun. Mestinya waktu itu gue mulai cabut. Nah, terus gue masuk ke dunia profile picture NFT. Jadi bukan NFT ya, tapi bukan NFT doang, tapi profile picture NFT. Karena aksi itu kan sebenarnya buat main game itu kalian butuh NFT, aksinya itu NFT ya. Dan gue tuh pas lagi mulai dari September, Oktober, November 2021, gue tuh sempet banyak ngobrol dengan teman partner gue yang dulu mining, yang dimana gue partner aksi juga bareng dia. Itu tuh dia memperkenalkan namanya profile picture NFT, dan dimana kalau misalkan ngikutin perjalanan ya, jadi soal kripto gue ini, jadi awalnya gue kenal soal trading kripto, dimana menurut buat gue nggak masuk akal banget, bisa naik sampai dalam satu hari itu bisa sampai 100, bahkan 1000%, turun juga bisa sampai berapa ribu persen. Loncat ke mining pakai mesin komputer gitu kan, dimana kita udah sampai bilangnya mesin Doraemon itu gitu, dimana sehari dalam seminggu kita bisa dapat duit sampai 4 sampai 5 juta gitu kan. Wow, gila, udah gak masuk akal banget. Dan abis itu terus loncat lagi ke aksi, dimana sebulan kalian bisa sampai duit bisa sampai dapat 15 sampai 20 juta satu tim gitu kan. Wow, lebih gak masuk akal lagi dari mining. Terus akhirnya masuk ke dalam dunia DeFi, di mana kalian bisa minjem, invest duit kalian, dan kalian bisa dapat returnnya itu setahun sampai 5000%. Wow, lebih nggak masuk akal lagi dari aksi. Dan akhirnya masuk ke dunia profile picture NFT, di mana menurutku ini udah ultimate, udah nggak ada yang lebih masuk akal dari ini. Di mana waktu itu gue inget teman gue ini, yang partner gue ini tuh punya teman lagi yang udah gurunya, suhunya soal udah mempelajari yang kripto, dan dia ngasih tahu kalau misalkan profile picture NFT itu juga lebih basah lagi daripada DeFi gitu. Dia sempat beli gambar pisang, gue inget banget dikasih lihatnya ada gambar pisang, dan pisangnya itu dijualin. Teman gue tuh ngomong, si Anu itu tuh beli gambar pisang ini harganya 1 juta, malamnya dijual harganya 5 juta. Dia beli gambar pisang ini, dia beli ada 20 biji, malamnya udah laku 10. Bener-bener gak masuk akal. Gambar, gue juga biasa gambar, gue scan, gue jual tuh, akhirnya ada yang bisa, ada yang beli gitu ya. Dan waktu itu kejadian juga kan soal fenomena Gozali ya, dimana selfie bisa dijadiin duit, dan gue sempat bahas di sini. Dan waktu itu gue belajar soal NFT pertama gue tuh itu di ekosistemnya Solana. Karena waktu itu gue terintimidasi dengan gas fee-nya Ethereum ya. Gas fee-nya Ethereum kan mahal banget. Dan akhirnya gue nyelemnya di Solana. Dan gue inget banget NFT pertama gue tuh Fascinated Dogs. Karena gue seneng banget gambar corgi. Dan Fascinated Dogs ini tuh punyanya YouTuber namanya Joma.
Jadi ya gue kenal sama dan gue lumayan sering nonton konten videonya dia, dan gue suka corgi. Akhirnya gue coba cari tahu, oh cara cara mainnya tuh kayak gini di dunia NFT. Kalian masuk ke dunia pakai whitelist. Gue sempat bahas juga videonya di sini. Nah itu masuknya pakai whitelist, terus support kreatornya. Nanti kalian bisa beli duluan karena kalian udah support si NFT-nya. Ya proses mainnya seperti itu. Dan akhirnya gue coba udah dapat ngerasain, oh untungnya kayak gini. Akhirnya gue loncat ke NFT Ethereum pertama gue, namanya Ririsu, gambarnya kayak gini NFT-nya. Dan ya oh cara mainnya juga mirip-mirip ternyata sama di Solana. Gas fee ternyata nggak terlalu menakutkan asal nggak rebutan. Karena waktu itu gue sempat nyobain beli NFT, tapi NFT-nya itu nggak pakai whitelist ya. Waktu itu kalau nggak salah NFT-nya AO. Nah, videonya gue sempat bahas juga di sini. Soal tenis Australian Open, dan gas fee-nya itu kebangetan gitu, sampai 20 juta kalau nggak salah waktu itu. Dan akhirnya gue masuk ke circle-nya Invisible Friends. Jadi circle-nya NFT Invisible Friends tuh mereka punya teman / kolega itu NFT-nya Decay, Let's Walk, ada Kibatsu Mecha. Gue juga sempat bahas NFT di sini. Dan gue sempat ngejar NFT yang lainnya yang juga nggak jadi apa-apa juga sempat gitu. Jadi ngeliat, oh namanya komunitas NFT itu seperti ini gitu, komunitas NFT Indonesia, jadi kenal banyak orang. Gue sempat kenal si Anu, si ini, oh si Odi Sam gitu. Jadi seneng lah gitu saat itu. Dan waktu itu gue juga istilahnya kehidupan gue bulan-bulan itu masih disupport sama kripto, karena kripto ngasilin lumayan banyak gitu kan, dari NFT, dari aksi, dan dari teman-teman. Dan akhirnya sampai ke April tahun 2022, di mana semua dunia gemerlap itu akhirnya dihentikan secara paksa oleh manusia bernama Do Kwon. Kalian kalau kalian ngikutin beritanya kripto pasti kalian kenal namanya insiden Terra Luna, dan itulah yang menghentikan seluruh perjalanan kripto gue, bisa dibilang ya. Karena akhirnya gue cut lossin, gue ngerasa oh ini gue rugi di sini, gue rugi di sini, gue rugi di sana. Dan karena emang salahnya gue terlalu fokus di kripto, karena kripto terlalu manis. Akhirnya usaha real gue nggak terlalu benerin ya. Jadi setelah itu Mei, Juni, Julinya baru gue benerin lagi. Dan ya kita udah keburu masuk ke dunia resesi. Dan sampai kemarin akhirnya aksi-aksi gue kan masih ada. Dimana aksi waktu itu gue inget banget pas kan gue breeding ya, aksi juga gue breeding. Dan harga aksi saat itu tuh ada yang harga sampai 10 juta, ada yang sampai 5 sampai 10 juta gitu kan. Dan kemarin gue udah jual aksi yang sama, yang zaman dulu padahal masih bisa dijual 5-10 juta itu, gue jual cuman $3. Cuman 60.000, cuman kebelinya cuman buat beli paket MACD. Jadi ya overall gue nggak, sebenarnya seharusnya untung ya, cuman untungnya itu akhirnya gue pakai buat nutupin cost real life gue, karena toko juga kan pas lagi pandemi juga jalannya kurang bagus. Jadi menurut gue kripto fungsinya udah selesai ya, jadi udah membantu di saat kita lagi pandemi. Nah salahnya bukannya gue ngerapihin bisnis yang ada, bisnis offline gue, bisnis yang lagi gue jalaninnya, jadi gue nggak siap di resesi saat ini. Bukan yang nggak siap ya, tapi dampaknya lumayan kerasa gitu kan. Jadi ya terdampak sama marketplace, karena toko retail menengah ke bawah pasti kerasanya sama marketplace ya. Dan akan gue bahas sebagai bahan video gue berikutnya. Dan ya kalau misalkan gue belajar ini ya, money isi come berarti isi go juga gitu. Jadi ya namanya juga terlalu gampang masuk ya, berarti bisa gampang keluarnya juga dong. Dan gue juga belajar banyak, dan lebih belajar banyak soal bisnis dan investing ya, dimana gue harap gue nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan akhirnya sampai di hari ini, dimana kripto saat ini posisinya kurang bagus. Kalau ditanya apakah akan naik lagi, mungkin ada potensi naik lagi, dan kapan ada naiknya, banyak yang nanya ke gue, dan gue jawabnya naiknya di saat nanti kripto udah ada fungsinya lagi, karena fungsi kripto sekarang udah hilang. Karena zaman pas lagi kemasan yang tadi gue bilang, itu September, Oktober, November, itu fungsinya menurut gue ada 3 ya. Jadi
buat main NFT karena NFT waktu itu lagi mulai naik, buat main game karena buat main aksi kan lagi meledak-ledaknya, dan untuk DeFi, untuk investing, di mana investing dan aksi ini akhirnya ketahuan kalau strukturnya itu basically Ponzi, di mana kalian masuk beli harga murah, kalian jual harga mahal gitu, di mana sistem seperti itu karena nggak ada basisnya jadinya Ponzi gitu. Kalian beli di harga murah, kalian ajakin orang-orang buat masuk, akhirnya hype, akhirnya naik, dijual harga tinggi, kalian kabur cabut, yang penting kalian udah dapat untung, karena itu kan basically Ponzi. Jadi begitulah cerita kripto gua, cerita lengkap perjalanan kripto gua dari awal sampai akhir. Jadi ya semoga kalian belajar something dari pengalaman kripto gua. Ya, apa kalian punya pengalaman serupa? Tulis coret-coret di bawah dan share dan like video ini kalau misalkan kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.